hanya ajarkan setiap kita untuk kita terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Teruslah mengucap syukur. Apapun yang akan kita di hari-hari ini. Karena Tuhan Yesus baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya
Kudus, Roh hadir di sini. Roh Kudus, mengasihimu. Kau lembut, kau manis, dalam hidupku, menolongku di waktu sangat Roh Kudus, Roh hadir di sini.
supaya mereka dengan hati yang sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka alami hari ini, kami percaya inilah awal kebangkitan Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya dimanapun, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan, kembali kami dalam ibadah online Tuhan, kami bersyukur Engkau yang selalu membackup hidup kami Tuhan. Engkau ada di belakang kami Tuhan. Engkau yang membuat segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, terlebih mereka yang masih sakit saat ini Tuhan. Kami tahu belas kasih yang nyata dalam hidup mereka, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang bisa kami imani Tuhan dalam hidup kami, supaya Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dan terindah buat setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna, berkati mereka dengan kesehatan ilahi yang dari Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Kita lanjutkan lagi khotbah kita yang minggu yang lalu. Angkat matamu atau angkat wajahmu. Ini adalah minggu yang kedua. Teruslah mengetok. Subtemanya adalah itu, pintu akan terbuka bagimu. Saya umpamakan, kita tahu pemilik rumah kita adalah Tuhan Yesus. Dia menunggu kita. Kita mengetok pintu. Kadang-kadang kita yang lihat hanya pintu yang tertutup, tapi Tuhan itu sudah menunggu kita supaya kita mengetok pintu terus. Kita jangan berhenti mengetuk pintu. Kita jangan putus asa. Nanti pintu akan terbuka bagi kita. Saya teringat ketika pembangunan gereja ini, saat itu sedang ada, kita sudah bisa membangun lantainya aja. Itu berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun lebih. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya dana. Kemudian kita mau membangun atapnya. Atap itu ada kerangkanya. Di bawah kerangka itu berarti kita butuh peredamnya. Dan kita nggak bisa apa-apa karena kita nggak punya pengalaman. Kita pasang atapnya, sementara kita nggak mau kalau selesai atau baru masuk pembayaran harus 25% biasanya. Kita nggak punya dana, tapi kita hanya bisa mengetuk pintu hati Tuhan. Setiap pagi kita berdoa, kemudian kita ketemu dengan pimpinannya, bosnya, dan kita berkata, saya mau pembayarannya dibagi 10 gitu aja. Jadi kita sudah tahu semuanya. Kemudian ditentukan pembayaran 10 kali. Sudah ada jadwalnya. Kalau masih mundur juga ada dendanya sekalian. Kemudian kita beriman, kita bisa nyicil sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya kita ditanya sama yang membangun atapnya atau peredamnya, semuanya kurang lebih 125 juta. Saya masih ingat. Bagaimana kita membangun 125 juta? Kita nggak punya dana. Kalau kita batalkan, padahal cari perusahaan ini nggak gampang. Membangun atap seperti ini nggak ada yang bisa. Tapi orang itu dari Semarang langsung, mereka bisa. Mereka biasa membangun atap seperti ini, makanya lebih sulit. Kita terus menggedor pintu surga. Pada akhirnya kita punya uang untuk pembangunan gereja, pekerjaan Tuhan. Baru kita ACC, kemudian kita bayar, kita siap, katakan siap.
selesai nanti kita akan bayar 125 juta. Kita kasih uang muka dan pembangunan berjalan. Pembangunan atapnya sekaligus dengan peredamnya. Itulah cara Tuhan. Dia menunggu kita. Dia merupakan pemilik dari rumah. Dia menunggu kita, beranikah kita menggedor pintu, terus mengetuk supaya pintu terbuka bagi kita. Kadang-kadang orang baru 1 minggu, 2 minggu kita menggedor pintu surga, doa pagi atau doa kita gak dijawab, kita udah malas, kita udah lesu. Doa gak dijawab, kita gak berani terus mengetuk supaya pintu hati Tuhan terbuka bagi kita. Kita melihat di situ karya Tuhan. Sekarang ini memang sudah jadi bangunannya. Tuhan bekerja. Waktu kita bangun 10 tahun gereja kita, memang nggak cepat, 10 tahun baru jadi. Sama sekarang kita berdoa setiap pagi. Kalau kita jalan-jalan sebelah kiri, selalu saya tumpang tangan atas rumah yang akan kita beli. Karena apa? Kita kekurangan untuk proyek parkirnya. Kalau mobil parkir, kalau mau keluar harus antri. Jadi harus tunggu dulu satu keluar baru satu masuk dan sebagainya, sehingga merepotkan. Belum kalau ada 5 mobil, nggak bisa. Karena itu Tuhan ini kalau misalnya Tuhan izinkan, saya mau Tuhan di tempat parkirnya. Kenapa? Karena belakangnya mentok belakang tembok. Itu kalau tinggal keluar dari situ tempat parkir, itu sampai di pagar kita yang tengah. Saya ngomong ini bukan kebetulan. Tuhan, makanya kita ngomong tentang milik Tuhan, milik Tuhan, milik Tuhan. Tiba-tiba berapa lama yang lalu ada tulisan dijual. Saya mulai berdebat-debat, loh Tuhan, kita udah mulai melangkah ini. Tuhan mulai menjawab, dijual. Saya tanya orangnya, dijual berapa? 3,5 M. Kita nggak punya uang 3,5 M. Tapi saya selalu melihat bagian belakang rumah itu kok pas ya dengan pagar belakang tengah kita. Sehingga orang kalau parkir mobil nggak usah muter, dia langsung aja lewat pintu belakang, udah masuk gereja. Pas di pagar tengah, saya tinggal membangun tempat untuk berjalannya saja. Itulah iman. Sehingga saya tinggal minta tanda sama Tuhan. Memang kalau kita bersaksi untuk peristiwa yang sudah ada, gampang. Tapi ini peristiwa yang akan terjadi dalam hidup ini, sama. Kita mulai deg-degan. Kenapa dulu saya nggak deg-degan? Deg-degan juga. Cuma saya berani berdoa, saya berani mengetuk pintu hati Tuhan, sehingga ada kekuatan dari Roh Kudus memberikan saya kekuatan. Saya melangkah dengan iman, sehingga rumusannya berani gak kita terus menggedor pintu surga itu. Minta Tuhan memberikan hikmat buat kita, memberikan kita kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Yang pertama kita belajar ada 3 poin. Rahasia pintu terbuka adalah teruslah mengetok. Firman Tuhan Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini adalah rahasia yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi alasan banyak orang selalu menghadapi pintu tertutup karena belum belajar mengetok pintunya. Dulu ada jemaat tanya, kok dalam hidup saya kok pintunya tertutup terus Pak? Setiap saya sepertinya pintu-pintu gak terbuka, gak ada berkat dalam hidup kita. Kamu belum mengetuk pintunya. Belajar mengetuk pintu hati Tuhan. Kapan? Seperti saya, jam 3 pagi. Terus udah kebiasaan bertahun-tahun. Kita gak tahu kapan doa kita dijawab. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, firman Tuhan berkata, siapapun yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan.
Amin. Jadi Tuhan mengerti waktu yang terbaik buat kita, saat yang terbaik buat kita. Tuhan tahu semuanya, ya. Jadi selama ini jangan-jangan pintu terus tertutup bagi kita karena kita belum sungguh-sungguh membulatkan tekad untuk mengetok pintunya. Ayo, saya setiap doa jam 3 pagi, gak pernah ada orang lain, orang kedua, ketiga yang ikut doa pagi. Biasanya diam aja, gak apa-apa. Pokoknya saya mengetok pintu hati Tuhan terus. Kapan Tuhan kami dapat tanah? Kalau enggak, kapan Tuhan jemaat yang masih sakit Tuhan sembuhkan? Saya tinggal berdoa itu aja. Ya udah berdapat tanah. Tapi yang jelas orang yang sakit, saya minta Tuhanlah yang menyembuhkannya. Tuhan yang tahu segala-galanya. Dia adalah Jehovah Rafa. Memang ada jemaat yang meninggal, 4 orang, 2 dari Purworejo, 2 dari Kota Arjun. Tapi puluhan orang sembuh kok. Yang Tuhan panggil, Tuhan pasti punya rencana lain yang kita belum tahu. Ini rahasia ilahi dalam hidup kita. Memang tidak semua yang kita minta Tuhan berikan. Memang tidak, kita berusaha, kita mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup kita. Tuhanlah pemiliknya. Dia ada di rumah itu. Dia pemilik rumah itu. Sementara kita mau datang, kita lihat pintunya masih tertutup. Mari kita ketuk pintu hati Tuhan. Kita lihat bagaimana pemilik rumah itu membukakan bagi kita semuanya. Dengan berkatnya, dengan kekuatan, kita ada keberanian, ada hikmat turun di dalam benak kita, sehingga kita tiba-tiba berani aja melangkah. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti berhasil adanya. Sekarang ini kalau ada jemaat yang sakit, terutama COVID-19, kesempatan Tuhan yang mana dulu saya nggak tahu doanya dijawab. Yang jelas saya cuma bayangkan dia. Kita berdoa sungguh-sungguh minta kesembuhan ilahi dari Tuhan. Nangis sungguh-sungguh, itu keluarga kita sendiri. Sehingga Tuhanlah yang tahu. Makanya dia memberikan kepada kita kesembuhan ilahi. Murid Yesus juga tidak hanya mengetuk pintu hati semua orang supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya banyak pintu hati terbuka sehingga pertobatan jiwa besar-besaran terjadi. Yabes apalagi dikatakan mengetuk pintu surga dengan doa yang pantang menyerah. Di dalam 1 Tawarik 4:10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dikatakan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sama dikatakan Yabes minta kok. Kita bisa kok minta pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, minta kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Di suatu saat yang terbaik, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Amin. Jadi sebagian orang dia ragu-ragu berdoa seperti Yabes. Mereka merasa sungkan sama Tuhan. Sepertinya tidak rohani. Kalau doa minta diberkati, terus minta tanah yang luas dan seterusnya. Itu sebabnya mereka tidak mengetok pintu surga dengan penuh iman dan keberanian. Akibatnya pintu terus tertutup bagi mereka. Tapi kita belajar hari lepas hari dalam hidup kita harus berani apapun kata orang lain, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, seperti yang dilakukan oleh Yabes. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Boleh saja. Mau kita minta sama Tuhan kok. Dia pemilik dunia ini, bumi ini dia yang memiliki, rumahnya dia yang memiliki. Tinggal kita berani gak mengetuk pintu surga supaya pintu yang tertutup terbuka bagi kita. Poin yang kedua, tahun ini bukan hanya satu pintu, tapi banyak pintu akan terbuka bagi kita. Inilah kesempatan bagi kita. Yuk, belum terlambat. Siapapun yang sudah sehat, kita doakan sahabat kita, keluarga kita, mereka yang masih sakit, mereka yang butuh sesuatu jawaban dari Tuhan. Kita doakan mereka. Jangan langsung berhenti loh, maunya itu piye toh. Yang dulunya berdoa sekarang udah gak senang dengan berdoa pada Tuhan, udah berhenti mengetuk pintu hati Tuhan.
Jadi kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, misalnya Kejadian 13 yang kemarin kita ajarkan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah dari negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Tuhan menyuruh kita memandang sekeliling kita menjadi milik kita. Kita mau nggak? Kalau kita nggak beriman ya nggak bisa. Kalau kita mau ketok pintunya sendiri, kita mau terjadi dalam hidup kita ya ketok sendiri pintu itu. Pemiliknya adalah Tuhan. Dia sudah siap kok membuka pintu itu, pintu hati Tuhan bagi kita. Maka apapun yang kita inginkan kita akan dapatkan nanti, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi apapun yang sedang kita minta kepada Tuhan, bahkan yang mustahil, bukan berarti kita sok-sokan, bukan berarti kita tidak mengenal situasi. Itu urusan kita dengan Tuhan. Jangan pandang orang lain. Orang lain berbicara ini itu, mereka yang tidak pernah berdoa. Kita memandang kepada Tuhan. Bangun pada Daud, maka pintu akan terbuka bagi Anda. Banyak orang berdoa, dia tak menyembah Tuhan terlebih dahulu, dia tak mau memuliakan Tuhan, dia tak berani membangun pondok Daud. Tujuannya membangun pondok Daud itu supaya ketika kita sembah Tuhan, Tuhan itu disukakan, itu bagian kita. Dan masalah berkat itu turun, itu urusan Tuhan. Pokoknya bagian kita yang menyukakan Tuhan itu gimana ya? Ya udah. Mungkin kita mau puji-pujian memohon pada Daud. Pada Daud itu adalah tempat penyembahan yang dibangun oleh Daud bagi Tuhan. Disinilah doa pujian penyembahan, firman dinaikkan bagi Tuhan siang dan malam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kalau bisa terus-menerus kita memuji, memuliakan Tuhan. Jangan cuma ngomong doa. Selama ini jangan-jangan kita cuma bicara sama Tuhan, meminta pada Tuhan toh. Gak salah. Tapi lebih baik kita ada pujian penyembahan pada Tuhan. Bangun pondok Daud terlebih dahulu. Kita lihat di sini kehidupan Daud. Dia mengalahkan singa dan beruang hanya dengan tangan kosong. Kalau Simon yang menyembuhkan, yang mengalahkan singa, itu biasa. Simpson. Tapi ini Daud. Siapa sangka Daud bisa mengalahkan singa dan beruang juga dengan tangannya. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepali para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pengawal-pengawal Saul. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan mau memberkati seseorang seperti Daud. Kita nggak bisa iri. Tergantung kita, contoh aja, gedor pintu surga, ketok pintu surga. Kita sering berdoa pada Tuhan. Tuhan berkati kita, ya wes lah, selesai. Orang mau berkata apa silakan. Bahkan dikatakan dalam 2 Samuel 8 ayat 16. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dan di Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Itu dari Tuhan. Urusan kita sama Tuhan. Ketok terus pintu itu, pintu hati Tuhan terus ketok. Saatnya yang terbaik. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan mengerti kerinduan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau tahu ya Tuhan, hari-hari ini masih ada jemaat yang sakit COVID-19. Kami serahkan mereka dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terus berdoa pintu surga. Nyatakan kesembuhan yang dari Engkau, kesembuhan ilahi Tuhan. Hamba beriman dalam waktu beberapa hari ini mereka sudah sembuh
Sebab Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya kekuatan ilahi yang memampukannya Tuhan, membuat kami tetap berada dalam pelukan-Mu Tuhan. Kami tetap dalam covering-Mu Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menghadap pintu surga dan kami percaya Engkau akan buka pintu itu bagi setiap kami Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hamba berdoa, roh maut, roh kegagalan, roh kematian kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi kerinduan hati kami senantiasa Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang punya segala sesuatunya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami terus menghadap pintu surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan apapun ibadah yang sudah kami selesaikan, kami tahu semata-mata semuanya karena kemuliaan Tuhan saja dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami juga dalam kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka semua jemaat yang lain juga, mereka yang di rumah-rumah Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami terus menghadap pintu surga supaya pintu itu dibuka bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita tutup dalam doa berkat. Kita buka kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat ini dari Allah Bapa kita di surga. Terimalah berkat kasih karunia, anugerah, kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima pula berkat kasih daripada Roh Kudus yang menyertai setiap kita dari dulu sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Setiap orang percaya berkata, amin, amin, amin.